Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia telah melahirkan akulturasi dengan kebudayaan Indonesia asli. Akulturasi itu sendiri adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru. Walaupun demikian, unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaan, baik yang lama atau kebudayaan yang datang berikutnya, masih terlihat. Hasil proses akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat dalam bentuk fisik kebendaan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah candi dan stupa. Candi berasal dari kata candika graha yang artinya kediaman. Candi adalah bangunan yang berfungsi sebagai makam sekaligus tempat pemujaan, khususnya bagi raja dan kalangan terkemuka lainnya. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Kaki candi melambangkan alam bawah atau burloka, yaitu dunia manusia yang masih terikat hal-hal duniawi. Tubuh candi melambangkan alam antara atau bufarloka, yaitu dunia manusia yang tidak terikat hal-hal duniawi. Atap candi melambangkan alam atas atau svarloka, yaitu dunia tempat para dewa bersemayam. Sementara stupa adalah bangunan yang berkaitan dengan agama Buddha yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda keramat peninggalan Buddha Gautama, atau sebagai tempat untuk memperingati kejadian penting dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Berikutnya yang kedua adalah gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu serta ada yang menyerupai candi terbelah 2. Gapura yang beratap disebut paduraksa, sedangkan gapura yang terbelah 2 disebut bentar. Contoh bangunan gapura adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan berikutnya adalah petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya ada Tirta Empul dan Jolo Tondo. Berikutnya yang keempat adalah patung atau arca. Arca adalah patung yang dibuat tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Contohnya adalah arca Wisnu dan arca Brahma. Peninggalan masa Hindu-Buddha berikutnya adalah relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan candi, kuil, monumen, dan tempat bersejarah kuno. Relief yang dipahatkan pada dinding candi, terutama pada lorong-lorongnya, itu melukiskan cerita yang diambil dari karya-karya sastra Hindu-Buddha. Contohnya adalah Candi Prambanan yang memiliki relief kisah Ramayana dan Kresnayana. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang keenam adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu atau logam yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Contohnya adalah prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai. Isinya menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mulawarman disebutkan sebagai cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang ketujuh adalah karya sastra.
Pada masa Hindu-Buddha, karya sastra yang muncul merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa, bisa mitologi atau sejarah. Karya sastra peninggalan Hindu-Buddha diantaranya adalah Sutta Soma karya Empu Tantular. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan sebuah frasa yang terdapat dalam Kakawin Sutta Soma. Kakawin sendiri merupakan syair dengan bahasa Jawa kuno. Berikutnya adalah Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Kitab ini menceritakan banyak hal penting, diantaranya adalah tentang silsilah Raja-Raja Majapahit, Candi Makam Raja, keadaan kota raja, upacara Srada, wilayah Kerajaan Majapahit, negara-negara bawahan Majapahit, serta hal-hal lainnya. Berikutnya, peninggalan ke-8 masa Hindu-Buddha adalah upacara dan seni pertunjukan. Adapun upacara keagamaan yang masih berlangsung sampai sekarang adalah Ngaben dan Kasodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Sedangkan Kasodo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kasodo merupakan upacara mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Seni pertunjukan wayang yang semula menggambarkan tokoh para leluhur, legenda kepala suku atau nenek moyang, lambat laun hilang digantikan dengan citra dewa-dewa Hindu dari daratan India, yaitu cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Pertunjukan wayang juga diselenggarakan untuk pengajaran tentang hidup dan kehidupan serta pemujaan terhadap dewa-dewa. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.